Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi berjumpa dalam program Jejak Islam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan sholawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa, kota Balikpapan memiliki julukan kota yang beriman dengan mayoritas penduduk beragama Islam, di mana sekitar pada abad 16 mulai masuknya Islam ke kerajaan Kutai Kartanegara dan menyebar ke daerah sekitar, salah satunya di kota Balikpapan. Dan ada berbagai macam situs peninggalan sejarah, salah satunya adalah bukti makam pesiar agama Islam yang hingga saat ini masih terawat. Kita akan melihat bagaimana kilas sejarah Islam di kota Balikpapan. Tetap ikuti kami dalam program Jejak Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang keberadaannya melalui berbagai kondisi di mana Islam dibawa dan diperkenalkan oleh para pendakwah ke seluruh kawasan di Indonesia pada khususnya. Pada penyebarannya di Nusantara, Islam juga sampai di wilayah Kalimantan, khususnya di kota Balikpapan, yang sekarang merupakan kota sebagai penunjang perekonomian serta memiliki nilai sejarah. Terdapat berbagai peninggalan budaya dan agama Islam pada khususnya. Terdapat berbagai peninggalan situs makam para pembawa dan penyebar agama Islam di kota Balikpapan, yang diantaranya masih terawat hingga saat ini. Adapun di kota Balikpapan ini, sepanjang yang kita ketahui dari perpustakaan-perpustakaan yang ada, suku Balikpapan adalah yang disebut dengan suku Balik. Suku Balik ini berkomunitas dulu di daerah Bukit Gemendur. Daerah Bukit Gemendur itu berbatasan dengan Pelabuhan Semayang, kota Balikpapan. Suku Balik ini adalah suku asli kota Balikpapan. Terkait dengan nama suku Balik, pada saat itu dikaitkan dengan tokoh agama dari Sulawesi yang bernama Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Cikal bakal suku Balik ini mereka sulit beradaptasi dengan kelompok-kelompok suku-suku yang lain. Namun ketika diajari norma dan aturan bagaimana bersosialisasi dengan baik oleh tokoh agama yang datang dari Sulawesi, akhirnya suku Balik ini mampu menyesuaikan kehidupan bermasyarakat, mampu bersosialisasi, mampu menghidupkan ekonomi, mampu berkomunikasi, sehingga pada saat mampu bersosialisasi dan berkomunikasi, tokoh agama yang berasal dari Sulawesi mendatangkan saudagar-saudagar dari Makassar atau disebut dengan suku Bugis. Terjadilah perkawinan silang antara suku Balik dan orang-orang yang ada di Sulawesi. Lahirlah keturunan mereka itu sampai saat ini berada di pesisir Penajam Pasir Utara sampai ke daerah Tanah Grogot yang disebut dengan Bugis Pasir. Nah, inilah cikal bakal yang dikaitkan. Siapa sih sebenarnya suku asli Balikpapan? Yaitu suku Balik. Makanya Balikpapan ini diambil daripada akar kata suku Balik. Balikpapan artinya suku Balik yang hidupnya mapan. Jadi terjadilah konotasi bahasa Balikpapan, kota Balikpapan identik dengan suku Balik yang hidupnya mapan, yang mampu bersosialisasi, beradaptasi dengan suku-suku yang lain, sehingga disebut dengan Balikpapan, suku Balik yang hidupnya mapan. Namun tidak menutup kemungkinan suku-suku yang lain juga beradaptasi dengan suku Balik sampai saat ini. Pada perkembangannya,
Islam mengalami berbagai perjalanan yang berkesinambungan, yang diawali dari suatu wilayah dan terus berkesinambungan melalui estafet yang disiarkan oleh para tokoh yang berbeda pada masanya. Menurut catatan sejarah, Islam masuk ke Kalimantan Timur berkaitan erat dengan adanya Kerajaan Kutai yang pada masa itu mulai dimasuki oleh sendi serta unsur Islam yang dibawa oleh seorang yang bergelar Tunggang Parangan. Literasi perkembangan Islam di Kota Balikpapan tidak terlepas terkait dengan masuknya seorang tokoh agama dari Hadramaut Yaman yang bernama Habib Hashim bin Musayyah bin Abdullah bin Yahya. Pada tahun 1700-an, tokoh ulama Habib Hashim bin Musayyah bin Yahya ini telah mengislamkan kerajaan Kutai Kertanegara pada saat itu di bawah seorang pimpinan raja, Haji Mahkota Dewa. Habib Hashim bin Musayyah bin Yahya ini adalah tokoh agama sentral yang menjadi cikal bakal penyebaran agama Islam di Provinsi Kalimantan Timur. Tidak luput juga Kota Balikpapan merupakan salah satu target penyebaran agama Islam yang pada saat itu masuk pula tokoh agama dari Hadramaut Yaman yang bernama Habib Hasan bin Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Tokoh-tokoh ini juga dikaitkan dengan salah satu infrastruktur di Kota Balikpapan, sehingga Kota Balikpapan menjadi tokoh agamis karena cikal bakal yang telah dibawa para ulama-ulama tersebut. Nah, Kota Balikpapan juga identik dengan salah satu pembangunan masjid yang menjadi tolak ukur keberagaman agama di Kota Balikpapan. Kemudian salah satu situs sejarah yang selalu diziarahi di Kota Balikpapan adalah Habib Hasan, Habib Qasim, kemudian Syarifah Maryam yang ada di daerah Pulau Tukung, Pelabuhan Semayang yang menjadi pelabuhan bongkar muat barang dan pelabuhan penumpang. Nah, syiar-syiar agama di Kota Balikpapan sampai saat ini masih menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh masyarakat Kota Balikpapan. Terus perkembangan dunia Islam di Kota Balikpapan semakin hari semakin maju. Sekitar tahun 1975 datanglah lagi tokoh agama dari Kalimantan Selatan, yaitu yang bernama Muhammad Yusuf Thayyib. Muhammad Yusuf Thayyib ini adalah seorang qari. Dia seorang qari, mengajar guru ngaji dan mengajar ilmu agama dan hukum-hukum lain. Sampai pada tahun 1984 datanglah seorang tokoh agama juga yang pernah belajar di kota Mekah yang bernama Ki Haji Ahmad Sarwani Juri, pendiri pondok pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Terjadilah di situ hubungan komunikasi antara guru Muhammad Yusuf Thayyib dan Ki Haji Sarwani Juri mendapat saran untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam yang disebut dengan Pondok Pesantren Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Diikuti pula dengan seorang murid Haji Muhammad Fadli yang mendirikan pondok pesantren yang pada awalnya itu bernama Asyifa, namun berubah nama menjadi Pondok Pesantren Subul Salam yang ada di kilometer 5 Kota Balikpapan.
Pemirsa Jejak Islam, salah satu kilas sejarah Islam di kota Balikpapan adalah dengan berdirinya Masjid At-Taqwa, yang dimana saat ini menjadi salah satu tempat syiar Islam di kota Balikpapan dengan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh para generasi pensiar Islam hingga saat ini. Keberadaan sebuah bangunan masjid merupakan tanda bahwa Islam telah diperkenalkan dan diajarkan oleh para tokoh pendakwah serta pembawa Islam di suatu wilayah seperti yang terdapat di kota Balikpapan, yaitu adanya bangunan Masjid At-Taqwa yang merupakan sebuah simbol berdirinya syariat Islam pada masa itu. Pada awal berdirinya Masjid At-Taqwa disertai dengan adanya seorang tokoh ulama pembawa Islam yang ada di kota Balikpapan, di mana pada masa penyebaran Islam yang diawali dengan masuknya Islam di Kerajaan Kutai yang terus menyebar di wilayah kekuasaan kerajaan di bawahnya. Pembangunan Masjid Agung At-Taqwa yang dibangun sekitar pada tahun 40-an, pada saat itu dipelopori oleh beberapa tokoh agama yang bernama Habib Qasim bin Makhrus Bahasim. Kemudian di situ ada tokoh-tokoh agama lain seperti Haji Abdul Ghani, seperti juga Kiai Kintang. Kemudian ada tokoh agama Asnawi Arba'in. Kemudian ada tokoh agama Tarmiji Abbas dan tokoh-tokoh masyarakat lain yang menjadi tokoh pembangunan Masjid Agung At-Taqwa sekitar pada tahun 40-an. Namun pada tahun 1940-an terjadilah porak-poranda dengan masuknya tentara sekutu di kota Balikpapan, sehingga masjid yang ada di pesisir Balikpapan yang disebut dengan kota kelandasan itu hancur lebur. Kemudian pada tahun 1952, beberapa tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh ulama setempat membangun di areal tanah seluas 5.268 yang pada saat ini bercokol di jalan kelandasan tersebut. Tanah ini merupakan wakaf dari Kerajaan Kesultanan Kutai Kertanegara yang diberikan amanat kepada Habib Qasim dan rekan-rekannya untuk dibangunkan sebuah bangunan masjid yang saat ini menjadi ikon kota Balikpapan yang tercinta ini. Terima kasih. Sekilas cerita tentang seorang tokoh agama dan tokoh masyarakat. Habib Qasim bin Makhrus Bahasim adalah tokoh agama, tokoh masyarakat, berasal dari Kalimantan Selatan, datang ke kota Balikpapan menemui sahabat-sahabat karibnya. Itulah tokoh pertama yang menjadi awal cikal bakal pembangunan Masjid Agung At-Taqwa. Beliau juga seorang pedagang, beliau juga seorang guru agama. Nama beliau itu sangat senter di kota Balikpapan dengan dibangunnya Masjid Agung At-Taqwa di kota Balikpapan. Proses pembangunan Masjid Agung At-Taqwa itu tidak luput daripada tokoh agama dan tokoh masyarakat yang sangat erat sekali menjadi tolak ukur persatuan kota Balikpapan saat ini antar umat-umat beragama. Salah satu bangunan makom yang masih terjaga dan terawat yang ada di kota Balikpapan adalah makom Pulau Tukung, yaitu sebuah makom yang diyakini oleh masyarakat Balikpapan sebagai makam dari salah satu seorang pendakwah serta yang mengajarkan Islam pada masa itu. Ada yang menjadi keyakinan orang Balikpapan, seorang tokoh agama wanita yang disebut dengan ustazah.
beliau wafat dalam keadaan masih muda. Wafat beliau itu kurang lebih diperhitungkan 1952. Mereka atau Habib Syarifah Maryam ini menikah dengan seorang tokoh agama juga dari Hadramaut Yaman yang bernama Habib Ali Al-Habsyi, namun tidak mempunyai keturunan. Syarifah Maryam ini adalah tokoh agama perempuan atau wanita di kota Balikpapan yang menjadi penghafal Al-Quran. Syarifah Maryam itu diwafatkan di dekat pelabuhan Semayang kota Balikpapan yang saat ini pelabuhan itu menjadi bongkar muat barang dan menjadi pelabuhan penumpang saat ini. Nah, Syarifah Maryam menjadi sebuah fenomena di kota Balikpapan. Banyak orang yang datang berziarah ke sana, banyak orang yang senantiasa mengambil istilahnya keberkahan daripada Siti Maryam ini. Asal mulanya Siti Maryam itu dari kota Bulungan, ayahnya bernama Ahmad. Jadi Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Khairit. Adapun yang disebut di situ Al-Idrus itu bukan Al-Idrus, tapi situ namanya Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Khairit. Adapun keluarga-keluarga beliau dari pihak famili beliau sampai sekarang masih ada di kota Balikpapan dan Bulungan. Nah, itu sejarah singkat Syarifah Maryam di daerah Pulau Tukung di Pelabuhan Semayang kota Balikpapan yang saat ini masih ada dan masih dilestarikan dan masih didatangi orang untuk berziarah dan berdoa. Makom yang terletak di sekitar area Pelabuhan Semayang itu memiliki berbagai catatan sejarah tentang seorang Syarifah yang mengajarkan Islam pada masanya di kota Balikpapan, yaitu Syarifah Maryam yang tertulis pada makom tersebut sebagai Syarifah Maryam binti Abdullah Al-Idrus. Dia buat dia perahu dahulu kan pakai penanjak. Patah itu bilang terdampar di Pulau Tukung. Jadi orang ketemu mayat. Habib Qasim bilang sama Haji Ungkok ini kan dimakamkan sini di pinggir laut. Nggak tahu Islam ndaknya kan dulu kan. Habis itu bilang orang mau bikin jalanan ke tengah bilang sendiri. Mau bikin sama lebar jalanan ke tengah lagi. Ini yang ketiga di sini pindahnya jadi berarti itu keramat bilang Abah Habib Qasim sama Haji Ungkok tuh kan. Jadi kan dipelihara siden di sini hutan dulu bilang sudah merdeka dibikinkan tempat. Siapa yang paling tertua di seluruh Balikpapan ini suruh itu nunggu seterusnya. Jadi ya Abah Habib Qasim berdua Haji Ungkok menjaga di sini, melihara di sini kan. Tapi Abah Habib Qasim ini sering berangkat ke Tarakan. Jadi nang tunggal jaga di sini Haji Ungkok. Jadi habis meninggal Haji Ungkok, lakiku lagi kan menjagakan anaknya kan Haji Abdullah. Islam akan terus berkembang dan eksis di bumi Nusantara hingga saat ini. Keberadaan Islam menjadi sebuah peradaban yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian berkembang dibawa oleh para pendakwah serta penyebar agama Islam ke seluruh permukaan bumi. Dengan adanya peradaban serta bukti sejarah Islam yang ada di tanah air Nusantara juga menjadi bukti bahwa Islam telah ada dan dianut oleh masyarakat khususnya di Kalimantan Timur, yaitu adanya situs bersejarah seperti peninggalan para tokoh penyebar agama Islam yang ada di kota Balikpapan. Peninggalan sejarah serta adanya bukti situs makom para pembawa dan penyebar agama Islam akan memperkuat fondasi
serta sendi-sendi sosial masyarakat Islam pada khususnya, bahwa Islam dibawa serta datang ke suatu wilayah dibawa dengan damai dan rahmatan lil alamin. Pemirsa, Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa dan diperkenalkan oleh para pendakwah tokoh agama Islam ke seluruh Nusantara, termasuk di kota Balikpapan. Ada banyak situs bersejarah peninggalan para tokoh penyebar agama Islam di kota Balikpapan yang menunjukkan bahwa Islam hadir di kota Balikpapan dengan damai dan rahmatan lil alamin. Baiklah, berakhir sudah kebersamaan kita dalam program Bijak Islam kali ini, dan kita akan kembali berjumpa untuk program Bijak Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.